Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai presiden yang mengecam aksi teror di London hingga kunjungan Presiden Prancis François Hollande di Istana Kepresidenan. Untuk itu Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta, di antaranya Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Prancis François Hollande di Istana Kepresidenan. Presiden dorong generasi muda untuk terjun berwirausaha. Pemerintah gelontorkan 30 triliun rupiah untuk Asian Games. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis François Hollande di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu lalu. Kunjungan ini menjadi momen bersejarah karena merupakan kunjungan pertama Presiden Prancis dalam 30 tahun terakhir. Kunjungan Presiden Prancis François Hollande pada pekan ini ke tanah air merupakan momen bersejarah karena untuk pertama kalinya sejak tahun 1986, Kepala Negara Prancis mengunjungi Indonesia. Kunjungan kenegaraan Presiden Hollande kali ini diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 29 Maret 2017. Upacara penyambutan kenegaraan digelar di halaman Istana Merdeka yang melibatkan pasukan berkuda dan drum band oleh Pas Pampres, puluhan siswa-siswi sekolah dasar berpakaian adat, serta 21 tembakan meriam. Kunjungan ini merupakan kunjungan yang bersejarah. Setelah hampir 31 tahun, tidak pernah ada kunjungan seorang Presiden Prancis ke Indonesia. Baru saja saya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Hollande dan kami sepakat untuk memperkuat komitmen kedua negara dalam meningkatkan hubungan baik. Lawatan Presiden Prancis kali ini memperlihatkan keinginan Prancis untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia sebagai mitra strategis yang telah terjalin sejak 2011. Turut mendampingi Presiden Hollande ke Indonesia, 2 orang Menteri Prancis, belasan anggota parlemen, dan sekitar 50 orang pemimpin perusahaan Prancis. Dari Jakarta, Amita Putri, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu di awal pekan ini, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki, berpamitan setelah 2,5 tahun bertugas. Selama dia menjabat sebagai Duta Besar, Jepang dan Indonesia telah banyak bekerja sama di bidang investasi, seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya dan pembangunan pulau terluar Indonesia. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki, berpamitan untuk kembali ke Jepang setelah selesai melaksanakan tugas kenegaraannya selama 2,5 tahun di Indonesia. Ditemui setelah berpamitan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala di Istana Wakil Presiden Jakarta Senin pagi, Duta Besar Jepang Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki mengatakan, selama menjabat dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, hubungan Indonesia dan Jepang makin membaik dan semakin kuat. Kerjasama di bidang ekonomi semakin meningkat. Tahun lalu investasi Jepang di Indonesia meningkat senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi besar tersebut ditanamkan di bidang transportasi dan infrastruktur di pulau terluar Indonesia. その他の重要なインフラのプロジェクトでも協力に合意することができました。例えばパティンバン港の港、あるいはジャカルタ・スラバヤの北幹線のですね、スピードアップのための協力、あるいはさらに新しい分野としてですね、夏名諸島、サバン、モロタイ島のところでの協力をすることになりましたけど、これは全く新しいフロンティアの協力であります。そういう意味においては、二国間関係が単に改善したというのみならず、大変強化されてきているということであります。 Hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang sudah terjalin selama 60 tahun, dan rencananya pihak kedutaan Jepang akan mengadakan perayaan untuk memperingati hal tersebut di kedua negara. Yasuaki Tanizaki akan kembali ke Jepang esok hari.
Selanjutnya, jabatan Duta Besar Jepang untuk Indonesia akan diserahkan ke Masafumi Ishii. Dari Jakarta, Rizalul Fikri, Zulfikar Aristianto, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Melinda Gates di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung singkat dengan istri pendiri Microsoft, Bill Gates tersebut, Presiden menjelaskan beberapa hal, salah satunya beberapa program terkait kesejahteraan masyarakat. Menjelang keberangkatannya ke Provinsi Kepulauan Riau, Presiden Joko Widodo Kamis 23 Maret menerima kunjungan kehormatan Melinda Gates selaku Co-Chair and Trustee of the Bill and Melinda Gates Foundation di Ruang Tunggu Suma 1 Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri BUMN Rini Mariani. Sementara Melinda Gates didampingi oleh Sue Desmond Hellman, Chief Executive Officer BMGF, Harry Menon, Policy and Government Relation Lead Southeast Asia BMGF, Michael Wigan, Director Financial Service for the Poor BMGF, dan Maria Dinariati Maris. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 30 menit itu, Presiden berkesempatan menunjukkan beberapa kartu yang merupakan bantuan sosial non-tunai, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tim Liputan Kantor Berita Antara mewartakan. Indonesia as the leadership modern, positif. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia Suhadi bersama 9 orang pengurus pusat organisasi itu diterima Presiden Joko Widodo untuk beraudiensi di Istana Merdeka pada Senin siang. Dalam pertemuan tersebut, IKHI mengeluhkan tidak adanya proses rekrutmen hakim dalam 7 tahun terakhir yang berimbas pada kurangnya hakim di Indonesia. Presiden Jokowi menerima pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PPIKHI) di Istana Merdeka Senin siang. Usai pertemuan, Ketua Umum IKHI Suhadi menyatakan pertemuan tersebut dijadikan momentum untuk menyampaikan sejumlah permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan peradilan di Indonesia. Suhadi menuturkan salah satu poin penting yang disampaikan pihaknya kepada Presiden terkait kurangnya hakim di tanah air. Hal ini terjadi karena 2 faktor. Pertama, dalam kurun waktu 7 tahun terakhir tidak dilakukan perekrutan hakim, padahal jumlah hakim yang pensiun terus bertambah. Kedua, adanya keputusan Presiden terkait pemekaran wilayah yang mana di wilayah baru tersebut setidaknya membutuhkan 5 orang hakim. Lebih lagi bahwa ada keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemekaran wilayah yang harus ada didirikan pengadilannya. Ada 86 daerah baru yang harus ada pengadilannya, dan pengadilan belum bisa melaksanakan kepres tersebut, antara lain karena kekurangan hakim. Suhadi menambahkan setidaknya dibutuhkan 512 hakim untuk mengisi kekosongan hakim di 86 daerah hasil pemekaran di tanah air. Diharapkan jumlah hakim segera ditambah untuk mengisi kekurangan tersebut, terutama di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Dari Jakarta, Abita Putri, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo mengecam aksi teror yang terjadi di London, Inggris. Warta Istana akan segera kembali dengan wartanya usai jeda berikut.